Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Debbie Manda. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang firewall dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang firewall. Di sini saya akan membahas tentang 1. Pengertian firewall, 2. Fungsi dari firewall, 3. Jenis-jenis firewall, 4. Manfaat firewall, dan 5. Cara kerja dari firewall. Yang pertama, apa itu firewall? Jadi, firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis yang lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa firewall merupakan perangkat lunak yang mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi atau private network, sehingga tugas utama dari adanya firewall sendiri adalah untuk melakukan monitoring dan mengontrol semua akses masuk atau keluar koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah fungsi firewall. Firewall memiliki 4 fungsi. Yang pertama, melindungi data dari serangan hacker. Jadi, jika kalian sering mengakses internet dan tidak mengontrol aktivitas lalu lintas, maka semakin besar pula peluang untuk terkena peretasan data yang dilakukan oleh hacker untuk mencuri informasi-informasi penting yang kita miliki. Untuk dapat mencegah terjadinya hal tersebut, maka perlu untuk selalu mengaktifkan sistem pelindungan dari firewall agar tetap dapat berselancar di internet dengan aman dan nyaman. Fungsi yang kedua adalah mampu memblok konten yang tidak diinginkan. Fitur dari firewall juga dapat digunakan untuk memblokir atau melarang sebuah konten website dari alamat yang spesifik pada perangkat komputer. Selain itu juga dapat mengatur alamat URL apa saja yang tidak boleh untuk diakses pada device. Fungsi yang ketiga adalah untuk memonitoring bandwidth. Firewall juga berfungsi untuk membatasi dan memonitor layanan bandwidth yang bisa digunakan. Selanjutnya juga dapat menetapkan batasan untuk setiap konten berupa gambar, video, musik, atau hiburan lainnya. Dan juga dapat menentukan sendiri konten yang cocok dengan minat dan keinginan pengguna. Misalnya konten di bidang bisnis dan IT. Fungsi yang terakhir adalah dapat mengakses layanan VPN. Di dalam firewall juga memfasilitasi dengan adanya fitur VPN atau Virtual Private Network yang berfungsi untuk dapat mengakses berbagai akses konten atau website yang diblokir oleh pihak provider. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan sistem data sharing yang akan diimplementasikan. Materi selanjutnya adalah tentang jenis-jenis firewall. Jenis firewall ada 4. Yang pertama, Next Generation Firewall. Jenis yang pertama sering diklaim sebagai bentuk dari firewall masa kini, di mana untuk Next Generation Firewall terbagi menjadi 3 fitur, yaitu pengecekan detail paket, evaluasi sumber paket, dan penentuan penilaian identitas paket. Jika dilihat dari perspektif bentuknya, maka firewall dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan cloud. Jenis yang kedua adalah packet filtering firewall, merupakan tipe yang paling senior daripada jenis lainnya. Proses kerja dari jenis ini adalah dengan mengecek paket sistem tersebut. Proses pengecekan yang dilakukan meliputi validasi alamat IP, nomor port, tipe, dan kebutuhan lainnya. Kelebihan dari jenis ini adalah ringan dan tidak banyak berpengaruh pada performa dari sistem tersebut. Jenis yang ketiga adalah proxy firewall. Proxy firewall sering disebut juga dengan application level gateway yang bekerja dengan memproses nilai sumber paket beserta isinya. Hal tersebut nantinya akan muncul perbedaan ketika Anda memakai proxy firewall. Jenis yang terakhir adalah stateful inspection firewall, di mana fungsi utamanya adalah untuk mengecek paket source dan membuka isi dari paket tersebut. Jika Anda menggunakan sistem ini, maka otomatis dapat meningkatkan keamanan, namun dapat mengurangi performa
komputer Anda. Materi yang selanjutnya adalah manfaat dari firewall. Manfaat yang pertama dari firewall adalah melindungi komputer dari akses ilegal jarak jauh. Firewall dapat melindungi dan mencegah dari praktik akses ilegal jarak jauh yang dapat dilakukan oleh seorang hacker. Misalnya saja, kursor dari mouse pengguna yang tiba-tiba bergerak secara sendirinya. Tentu hal tersebut dapat terjadi dengan tujuan untuk praktik peretasan informasi atau data pribadi Anda. Dengan adanya pelindungan dari firewall, maka hal tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan konfigurasi OS yang benar, serta dapat menonaktifkan akses kontrol desktop jarak jauh yang dilakukan oleh peretas perangkat komputer. Fungsi yang selanjutnya adalah mampu menjadi aplikasi game online yang lebih aman. Bagi seorang gamers yang suka memainkan online gaming, tentunya akan sangat mengkhawatirkan jika saat bermain muncul sebuah malware atau pesan adanya virus dalam komputer tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya firewall maka dapat mencegah hal tersebut terjadi semakin besar dan mampu memblokir secara cepat dan akurat. Fungsi yang selanjutnya adalah dapat memblokir pesan yang tertaut. Di dalam internet pun juga dapat terjadi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan oleh user. Tentunya dalam internet juga berpeluang muncul malware yang melintas pada dunia maya. Dengan firewall, maka dapat mencegah terjadinya hal tersebut semakin lebar dan berdampak buruk bagi kesehatan perangkat. Selanjutnya adalah cara kerja dari firewall. Yang pertama, lakukan penyaringan atau filtering paket. Pada metode menggunakan paket potongan kecil data yang nantinya dianalisis terhadap satu set filter. Selanjutnya, paket yang telah melalui tahap filter masuk akan dikirimkan ke sistem yang diminta dan untuk paket lainnya akan dibuang. Cara selanjutnya adalah proxy service. Pendekatan metode yang selanjutnya adalah proxy, di mana informasi di internet akan diambil oleh firewall yang kemudian akan dikirim menuju sistem yang diminta. Begitu juga sebaliknya, sehingga akan terjadi proses yang berkelanjutan sesuai dengan layanan proxy yang diterapkan. Kerja firewall yang terakhir adalah melaksanakan infeksi stateful. Metode yang terakhir terbilang cukup baru, di mana sistem tersebut akan membandingkan bagian kunci tersebut dari paket dengan basis data informasi yang terpercaya, di mana informasi dari firewall tersebut akan menentukan secara spesifik terkait karakteristik yang nantinya menghasilkan kecocokan yang masuk akal. Oke, sekian presentasi dari saya tentang firewall. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.